Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktiknya, etiket pelayanan aparatur sipil negara ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah sikap dan perilaku dari seorang ASN. Lalu ada ekspresi dari wajah kita, penampilan kita, cara berpakaian, cara berbicara kita, cara mendengarkan. Jadi mendengarkan ada caranya juga. Cara bertanya, itu harus kita perhatikan. Sikap seorang ASN dalam berperilaku, terutama khususnya terhadap hoax itu harus seperti apa? Ya, kita ini salah satu fungsinya adalah pemersatu bangsa. Jangan sampai dengan adanya berita-berita hoax malah kita yang jadi bagian dari permasalahan itu. Lalu sikap yang lain adalah ekspresi wajah. Gimana cara mempraktekannya? Ekspresi wajah ini merupakan kalau kata orang bijak tuh, books are just by their cover. Jadi dilihat dari halamannya, ya. Rumah dilihat dari halamannya. Bagus apa enggak tahu tuh ya, dalamnya bagus apa enggak. Tapi yang penting luarnya bagus, pokoknya dalamnya bagus. Nah, begitu. Jadi wajah ini sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah pakaian. Gimana cara berpakaian seorang ASN itu? Etiketnya seperti apa? Contoh nih bagi bapak-bapak ya. Bagi laki-laki, bagi bapak-bapak, ini juga penting bagi ibu-ibu nanti untuk suaminya. Pertama untuk kerah. Kerah ini usahakan cari kerah yang kaku ya, yang kaku. Yang kaku kerahnya karena kerah ini merupakan kewibawaan dari laki-laki ya untuk kerah. Lalu untuk pakaian yang panjang, ya, lengan panjang, usahakan pakaian itu tangannya tidak lebih panjang dari tangannya ya. Kalau lebih panjang dari tangannya tenggelam dia. Ya, usahakan tangannya itu ya pas dengan ini ya. Kalau kita julurkan pas dengan tangan kita. Kalau lengan pendek bajunya, usahakan lengan pendek itu ya di sini ya, pada saat tangan kita dilipat ya, itu tidak melebihi lipatan tangan kita, sehingga kalau kita tangan seperti ini itu tangannya lengan bajunya tidak ikut terlipat. Itu kalau lengan pendek. Lalu usahakan jahitannya ini pas dengan pundak ya. Lalu kalau baju ya, laki-laki usahakan kalau bajunya dikeluarkan ya, itu lipat pakaian sampingnya dulu ya, lipat pakaian sampingnya ya, baru dimasukkan ya, dan kalau bajunya dikeluarkan itu usahakan dia lebih panjang bagian depannya dibandingkan bagian belakangnya ya, kurang lebih sekitar 3 jari ya, 3 jari ya, 2-3 cm lah ya, bagian depannya lebih panjang. Lalu posisi dari pakaian yang paling bawah itu tidak melebihi dari ruas ibu jari kita ya, tidak melebihi dari ruas ibu jari kita. Pada saat kita posisi sikap sempurna, nah posisi baju paling bawah tidak melebihi ibu jari kita. Lalu untuk misalkan dasi ya, memakai dasi, usahakan dasi itu harus rapi dan pas di sabuk kita. Jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek kayak dasi anak SD atau kayak unyil ya, kayak unyil. Jangan sampai kayak unyil. Kalau panjang juga jangan terlalu panjang. Lalu berikutnya jas misalkan ya. Pada saat Bapak Ibu memakai jas, usahakan jas itu kalau posisi berdiri, jas itu dikancingkan ya. Ada yang 3 kancing, ada yang 2 kancing, ada yang 4 kancing gitu ya. Yang penting dikancingkan kalau posisi berdiri. Lalu kalau posisi duduk, nah baru dilepas kancingnya. Ya, ini bisa kita lihat perbedaannya. Bapak Presiden kita pernah sekali mempraktekkan kondisi jas
seperti ini. Dulu Pak Jokowi sangat tidak memperhatikan hal-hal yang demikian. Tapi dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh ajudan-ajudan beliau, itu penampilan beliau sekarang banyak berubah, ya, banyak berubah dari sisi hal pakaian. Nah ini, apa yang salah dari gambar ini? Kita bisa perhatikan apa yang salah dari gambar ini. Ya. Lalu ini aturan-aturan dari keputusan presiden, peraturan menteri untuk pakaian PNS, ya, pakaian sivil dan pakaian PNS daerah. Nah, usahakan posisi Bapak Ibu dalam bersikap, ya, tidak seperti ini, ya. Tidak seperti yang nomor 1, 2, 3, 4, ya. Usahakan seperti nomor 5. Ya, yang paling pojok, ya. Good posture, ya, seperti itu, ya, good posture. Nah, ini untuk ibu-ibu, ya. Usahakan duduk dan berjalan juga dengan sikap yang anggun, ya. Jangan seperti ini, ya. Jangan seperti ini. Ini bahaya sekali kalau seperti ini. Nah, kemampuan berbicara kita, komunikasi kita menurut ahlinya itu 55% itu bahasa tubuh yang sangat berpengaruh dibandingkan dengan kata-kata atau intonasi. Jadi bahasa tubuh sangat berpengaruh pada saat Bapak Ibu bersikap, ya, melayani pelanggan kita. Lalu tata cara memberikan kartu nama, usahakan memberikan kartu nama itu menghadap ke yang menerima, ya. Jadi posisi jangan sampai terbalik, ya. Usahakan posisi kartu nama itu menghadap ke yang menerima, sehingga yang menerima bisa langsung membaca tulisan yang ada di kartu nama kita. Dan usahakan, ini hal penting, usahakan tangan dua menerimanya, ya. Usahakan tangan dua menerimanya dan memberikannya tangan dua. Kalau kita dalam posisi memberikan, tangan dua. Kalau dalam kita posisi kita dalam menerima, tangan dua. Kalau kita memberi, tangan dua juga. Ini hal yang penting pada saat Bapak Ibu nanti diajak pimpinan misalkan. Lalu tip bersalaman. Pada saat bersalaman, usahakan Bapak Ibu memakai tangan kanan, jangan memakai tangan kiri, ya. Itu hal yang tabu. Lalu yang kedua, usahakan tangan itu posisinya kering, ya, tidak basah. Kalau basah, dilap dulu. Nah, itulah fungsinya sapu tangan untuk laki-laki, ya. Itu posisinya usahakan kering. Lalu usahakan itu dengan sikap menggenggam yang cukup kuat, tapi tidak terlalu kuat, ya, tapi tidak juga terlalu lemah. Ya, usahakan hanya shake beberapa kali, jangan terlalu sering, ya, jangan terlalu sering. Juga usahakan kontak mata. Ya, kalau tidak mau kontak mata, lihat posisi dahi dari lawan interaksi kita. Itu tips bersalaman. Ada beberapa hal juga yang mungkin Bapak Ibu perlu praktekkan di rumah. Ini perlu jam terbang untuk mempraktekkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.